Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling bijaksana. Bijaksana, luar biasa. Dan saya ditemani sama seorang yang bijaksini ya. Bukan bijaksana tapi bijaksini. Loh, aku ini bijaksana juga, Pak. Gimana? Nggak tahu sih. Bijaksananya gimana? Nggak tahu sih. Kamu tuh bijaksini, Ril. Kamu tuh bukan bijaksana. Loh, kenapa kok bijaksini? Kan aku udah kayak iya karena kamu kan terkenalnya kan di sini-sini, di sana-sana kan belum terkenal. Kalau Pak Nur kan bijaksana. Sudah terkenal di mana-mana. Oke, kita ini mau ngobrol apa sih, Ril? Nggak tahu, Pak. Tadi kan Pak Nur ngajak podcast gitu doang. Iya, kita ini tahu mau bahas apa. Iya, kita ini mau ngobrol-ngobrol tentang ini aja, Ril. Apa ya? Wes random aja, Ril ya. Nah, ini kalau menurutmu puasa bulan ini gimana ini, Ril? Puasa bulan ini sebenarnya ya udah Pak, biasa aja gitu. Kalau misal mungkin karena udah nggak ada vibes-nya ya. Kalau misal dulu kan kayak masih main-main sama temen gitu loh, Pak. Oh. Nah, ya dulu tuh masih. Waktu kamu di SD? Nggak SD juga sih. Jadi iya SD, cuma bukan yang pas kelas 6-nya. Kalau dulu kan masih main-main gitu loh. Kalau sekarang kan udah kayak sekarang sudah keluar sepi gitu loh, Pak. Jadi udah kayak kehidupan sehari-hari biasa, cuma nggak makan nggak minum gitu aja. Oh ya, itu berarti kamu ini tambah umur, tambah tambah dewasa ini, Ril. Kamu nih. Jadi pemikiranmu itu sudah beda gitu ya. Oke, Ril, kalau puasa seperti ini di bulan Ramadan seperti ini, kamu sahurnya jam berapa ini? Sahur, jujur Pak, aku nggak pernah lihat jam kalau sahur. Tapi kayak sekitar jam 3-an gitu loh. Oh, kamu nggak pernah lihat jam itu? Enggak, jadi aku bangun, tapi aku tahu ya itu tuh belum imsak gitu. Aku tahu belum imsak, jadi aku tuh bangun. Ya udah, habis itu sahur selesai, nggak lihat jam aku. Oke, terus kalau menunya, Ril, kamu ini pilih-pilih nggak kalau sahur ini? Kalau sahur menunya sebenarnya yang ada aja sih, Pak. Kayak kalau misal buka kemarin kan biasanya masih sisa gitu loh. Nanti tinggal diangetin gitu aja. Kalau Pak Nur? Kalau Pak Nur ini kan jadi gini, kamusnya dalam hidupnya Pak Nur itu kan nggak ada makanan yang tidak enak, Ril. Jadi semuanya itu enak dengan 2 syarat. Apa? Sehat dan lapar. Kalau nggak lapar nggak enak. Iya, pokoknya sebelum lapar Pak Nur enggak makan gitu loh. Jadi kalau makan itu nungguin lapar dulu. Nah, bagaimana supaya kalau sahur itu kita terasa lapar, pas buka itu jangan makan apa-apa, Ril. Pokoknya langsung minum, langsung makan nasi, sudah. Selebihnya nggak usah nyemil-nyemil gitu. Pakai takjil yang nyemil-nyemil. Nggak usah. Itu kalau menurut Pak Nur ya. Jadi kalau pakai takjil dan macam-macam itu terlalu lama, kok kan giringan gitu loh. Intinya itu kan lapar pengen makan. Ya. Maka ya nasi itu terus, gitu loh. Biasa kalau ngemil ya Pak, itu kekenyangan terus sampai nggak bisa sholat taraweh, Pak. Nah, itu. Tapi kalau Pak Nur kan langsung makan nasi itu langsung nambah, Ri. Biasanya nambah 2-3 kali. Menurutku sama aja sih, Pak. Nggak ngemil tapi makannya nambah 2-3 kali, itu menurutku sama aja. Nah, itu. Kemudian nanti ketika sahur itu udah terasa lapar. Nah, terasa lapar. Kalau misalnya berbuka kemudian dipakai sholat tarawih dan lain sebagainya, kemudian bangun pas pas apa namanya itu? Sahur. Pas sahur, tapi belum lapar, itu berarti ada yang konslet. Bukan, ada yang konslet. Memang metabolismenya dalam tubuhnya itu ada gangguan gitu. Seharusnya segitu jam itu seharusnya udah lapar. Pencernaan manusia itu kan 8 jam, Ril. Misalnya kita makan jam 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 9 jam. Itu seharusnya udah lapar. Kalau memang kita itu normal, sehat. Jadi kalau sudah lapar itu apapun bisa kita makan ya. Kalau misalnya sahur itu kan Pak Nur kan ya selalu enak. Kenapa? Karena udah lapar. Kalau kamu kan selalu nggak enak gitu. Loh, sebenarnya nggak selalu nggak enak kok, Pak. Selalu enak. Soalnya emang rasanya enak, bukan karena aku lapar. Oh, begitu. Nah, soalnya aku tuh tipe yang kalau makan tuh bukan karena lapar tapi karena pengen aja, Pak. Jadi ya udah kayak gitu. Oh iya. Kalau Pak Nur ini kan karena lapar, dan memang itu yang disarankan oleh ayahnya Pak Nur ya. Pokoknya kalau pengen makan enak itu sarannya 2, sehat dan
lapar. Lapar itu. Kalau misalnya lapar tapi nggak sehat juga nggak enak juga. Kemudian apa namanya itu sehat tapi nggak lapar nggak enak juga gitu loh ya. Semua nggak enak. Semuanya nggak enak. Pokoknya itu harus harus tadi lapar harus dan lapar sehat. dan sehat. Oke, Ril. Rencananya mau kemana ini Lebaran ini? Ini kita harus menyemangati teman-teman ya yang melihat podcast ini ya, supaya nanti Lebaran itu supaya cari angpaunya yang semangat. Gitu. Bisa, oke. Lebaran kayak mudik gitu tak Pak? Ya. Oke. Atau nggak mudik tapi kamu punya rencana, oh ini sumber-sumber angpau ini. Gitu. Gimana? Oke, aku tuh biasanya tuh nggak mudik Pak. Jadi aku tuh kayak di rumah aja. Habis sholat id itu tuh kayak cuma ke tetangga, itu tuh kayak bentar doang gitu. Habis itu aku ke rumah utiku. Cuma di rumah utiku, habis itu nggak kemana-mana lagi. Iya. Di mana itu? Itu di Candi. Oh, di Candi. Jadi deket. Jadi kayak sorenya pulang, habis itu stay at home. Sebenarnya dengan aku ke satu rumah itu menurutku angpaku sudah lumayan sih Pak. Soalnya kan akungku sama utiku tuh sama-sama anak pertama. Iya. Nah jadi adik-adiknya tuh pada ngumpul di situ semua. Jadi aku dapat angpau. Aku nggak kemana-mana dapat angpau karena banyak yang datang. Banyak yang gitu. datang. Itu kamu punya target nggak sih? Misalnya ini dari A, pernah nggak kamu itu gini Ril? Ini dianggap guyon dianggap serius ya. Jadi gini, pernah nggak kamu itu punya catatan orang-orang yang pernah ngasih angpau kamu, terus kamu itu di Lebaran nanti itu, oh ini pasti, dan pernah kamu itu memperkirakan, oh nanti kira-kira itu dapat segini, pernah nggak? Enggak Pak. Oh kamu nggak pernah? Enggak, soalnya kan kayak udah dapat amplop ya udah memang udah lupa ini dari siapa kan banyak yang nggak ditulis nama gitu loh Pak. Jadi udah lupa yang ini dari siapa gitu. Oh ini memang beda ini Pak Nur sama kamu tuh memang beda. Kalau Pak Nur dulu tuh ya, kalau masa kecil ya, masa SD, masa SMP itu kan masih dapat angpau. Itu kan kalau dapat itu langsung dicatat. Sopo. Jadi wow segini, misalnya ada 19 orang gitu ya. Ini targetnya di Lebaran tahun ini itu harus lebih dari ini gitu loh. Dan itu memang bener-bener ada ini. Ada dan lebih gitu loh. Jadi nggak main-main temenan nih. Nih kayak THR tuh jangan hari raya biasa cuma buat seneng-seneng gitu ya. Ini sama Pak Nur dijadiin bisnis. Iya, dan Ril, kapan lagi kalau bukan hari raya gitu loh ya. Sedangkan kita ini kan butuh apa-apa kan. Apa-apa kan butuh uang kan. Malah sekarang udah besar bukan dapat lagi ya, tapi ngasih. Padahal kebutuhan anak kecil sama orang dewasa itu lebih banyak orang dewasa. Iya. Itu siapa sih yang bikin acara pertama kali ngasih angpau itu siapa sih itu yang siapa, dulu Pak? siapa itu ya? Terus kalau misalnya anaknya tambah besar, ini kok perolehannya tambah sedikit, itu siapa yang merencanakan siapa? Kayak aneh gitu loh. Padahal orangnya ini misal udah remaja atau udah kuliah nih, itu kebutuhannya kan pasti lebih banyak dan ditanggung sendiri kan kebanyakan ya. Iya. Kalau misal anak-anak kan udah dari tanggung jawab orang tuanya. Gitu loh. Dan terus paling uangnya juga diambil orang tuanya gitu. Kalau anak yang udah gede kan malah harusnya dapat lebih banyak. Kenapa kok jadi malah dapat lebih dikit? Nah itu yang memulai siapa? Sebenarnya itu pertanyaannya kan itu Ril ya. Terus gini loh Ril, kalau Lebaran terus mudik gitu loh, itu yang memulai itu siapa dulu nih? kakekku Pak. Iya. Yang bikin Pak. Dulu itu kok bisa ya? Kalau Lebaran itu kok mudik gitu ya? Selain di Indonesia nggak ada itu Ril? Kayaknya enggak deh. Iya, selain di Indonesia nggak ada. Kayak mungkin karena ya Pak, ini mungkin ya perkiraan aja, karena kan kayak banyak yang merantau kan Indonesia, banyak kepulauan gitu kan Pak. Banyak yang dari kampung. Banyak yang dari kampung, terus buat mata pencahariannya kan di sana kan nggak mesti kan. Iya. Lebih besar di kota. Jadi pada ke kota gitu. Terus akhirnya karena ada tradisi ngumpul keluarga gitu, waktu Lebaran akhirnya mudik gitu. Oke, dan tradisinya Ril, pada waktu Pak Nur masih kecil ya, kalau ada orang yang mudik itu pasti ngajak teman-teman, ayo nyanggone si A, ayo nyanggone si B. Oh, Lebaran di situ gitu ta? Bukan, belum Lebaran, jadi H-5 itu ya. Kurang seminggu gitu sudah pada pulang, yang maraton itu sudah pada pulang, dan buat main-main aja. Ya buat main-main aja dan minta ini loh roti. Bukan. Apa? Yang diharapkan itu roti. Betul. Oh, buat suguhan gitu. Iya, kayak suguhan roti itu sowan Ril. Karena apa? Karena Pak Ril kan dari kampung ya. Makan roti itu jarang-jarang Ril.
sama ini, sama teh manis. Itu tuh perpaduan yang sangat pas Pak ya Allah, itu enak banget itu. Iya, dan pada waktu Pak Nur masih kecil itu jarang minum teh anget, teh manis gitu dia. Jadi kalau teh tawar. Iya, kadang-kadang teh tawar, kadang-kadang air putih gitu, air bening gitu loh. Jadi kalau misalnya pengen wedang legi itu ya, wedang legi itu harus tunggu orang dari Lebaran dulu. Iya memang bener seperti itu. Jadi masa-masa kecilnya Pak itu masa-masa yang lucu. Tapi kalau diingat-ingat itu ya memang wah kenangan yang manis itu loh ya. Oke. Pak tadi kan ngomongnya tentang siapa yang memulai. Sekarang aku nanya, siapa yang bikin nama air putih padahal warnanya bening, dan kenapa yang susu dinamain susu padahal itu harus aslinya air putih? Nah, terus ini dilanjut lagi pertanyaannya. Kalau apa ya? Minuman keras gitu kan. Minuman keras itu kan seharusnya kan es batu kan? Iya. Kenapa kok malah alkohol? Kenapa kok malah alkohol? Kan begitu kan? Ini siapa yang harusnya es batu tuh kenapa batu, Pak? Nah, kenapa enggak es air gitu kan? Es kan itu dari air, bukan dari batu. Kalau es batu itu kan ya ada es, ada batunya atau gimana sih itu sih? ini pekerjaannya orang nganggur ini. Jadi kita ini bahas. Ini kita nganggur Pak. Oh iya, kita ini kan nganggur ini ya. Udah waktunya pulang. Jadi kita sempatkan untuk podcast. Supaya apa? Supaya bisa menyapa Muga Lover semuanya. Kita nih effort. Waktunya pulang tapi malah podcast. Iya, soalnya kalau di rumah kita ini seharusnya jadi orang pendiam gitu kan. Iya. Harus banyak diamnya gitu kan. Pak Nur, bedanya kalau Pak Nur di sekolah sama waktu Pak Nur udah di rumah gitu gimana Pak? Sebenarnya nggak ada bedanya sebenarnya nggak ada bedanya ya. Kalau di sekolah itu kan aktif gitu ya. Di rumah juga aktif super aktif. Ya aktif. Kalau nggak ada kerjaan itu kadang-kadang menek-menek genteng terus ngapain? Iya Pak Nur nih mirip mamaku ya. Iya. Kalau misal di kantor ya kerja kan. Tak pikir tuh kalau misal di rumah ya udahlah, waktunya di rumah ya istirahat gitu ya. Aja. Ini Pak ono bosing lemari sing dibuka di rombak di. Wes pokoknya ki ono ae lho Pak. Kerjaannya kayak gak iso lek meneng gitu loh. Iya, khawatirnya gini loh khawatirnya kalau misalnya kita itu pasif ya dari kantor hari kerja terus pulang itu kan nganggur gitu, khawatirnya itu cepet mati Kenapa sih? Lo kamu udah pernah ceritain belum ini? Apa? Seorang Jepang, nelayan Jepang pergi ke tengah laut kan ya. Nah itu kan mencari ikan ya kan. Nah kalau di laut itu kan biasanya 1 minggu. Ketika dari tengah laut itu ke daratan lagi, itu ikan-ikannya pada mati karena nggak gerak ikannya. Iya, karena nggak gerak, karena ya diem aja. Terus akhirnya orang Jepang ini kan punya akal, bikin 2 akuarium. Yang pertama, yang satu itu dikasih ikan hiu gitu kan. Kemudian yang sebelahnya ini kosong. Ini untuk naruh hasil tangkapannya tadi itu. Nah, ketika ikan hiu ini bergerak mau menyerang yang ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil itu kan gerak terus itu ternyata sampai di daratan gitu. Masih hidup. Itu masih hidup semua, tidak ada satupun yang mati. Sampai akhirnya orang Jepang itu bilang punya teori kalau orang yang aktif itu hidupnya lebih lama. Kalau orang yang kelumbrak-kelumbruk turu terus itu biasanya cepat dipanggil gitu. Astagfirullah. Cepat bertemu sama Yang Maha Kuasa gitu. Dia itu sudah kangen sama Yang Maha Kuasa. Berarti intinya harus gerak. Harus gerak. Kalau yang gerak tangannya gini-gini dong gimana? Nah, geraknya itu kan artinya kan gerak yang aktif, yang produktif ya, yang produktif. Jangan sampai meneng terus. Dan yang meneng terus itu kan malaikat gemes. Ini orang hidup kok meneng terus sih gitu loh. Apa lebih baik ini saya cabut nyawanya gitu. Tapi mikir iya loh Pak, aku takut deh kalau kayak gitu deh. Iya, jadi kalau misalnya sama sekali sudah nggak ada kerjaan di rumah itu kita bisa nulis kita bisa bikin konten, kita bisa ngedit video, bisa ngedit foto. Nggak ono gak ini moro-moro paling pengen ngedit aja, dan ngedit itu butuh beberapa jam deh. Kenapa? Karena pakai HP? Bukan karena pakai HP, karena memang Pak Nur itu pengen ngedit tapi serasa bukan editan gitu loh. Misalnya moto-moto dewe, selfie dewe, dewe. Itu kan kebanyakan fotonya Pak Nur yang bagus-bagus itu kan pakai HP ini, dan Pak Nur edit sendiri. Berarti editan. Tapi memang pancen dasarnya ya wis ganteng gitu loh ya. Cuma kan diedit itu kan tambah ini. Lu beneran Pak Nur itu ganteng gitu.
Menurut Pak Nur sendiri. Kan menurut Pak Nur. Iya, jadi Pak Nur itu nggak peduli sama orang lain. Nggak boleh gitu Pak. Manusia itu makhluk Sosial. Ya sosial. Iya, tapi kalau untuk ganteng-gantengan ini Pak Nur ini merasa Pak Nur ini nggak perlu sosial-sosialan gitu loh. Karena yang bilang Pak Nur jelek itu juga banyak juga gitu loh. Siapa lagi yang mau menghibur diri kecuali Pak Nur kita sendiri. sendiri. Oke, Ril. Ya. Kira-kira berapa angpamu nanti? Targetmu berapa? Dipikir-pikir ya Pak. Ya. Sejauh ini kayaknya 1 jutaan deh. Oh, 1 juta. Ya. Kok sedikit banget, Ril? Nggak tahu ya. Pokoknya dari kapan gitu ya? Dari kayak 3 tahun ke belakang gitu 1 jutaan, 1 juta lebih gitu-gitu loh Pak. Nah, kamu sudah punya rencana belum? Ini buat ini, buat ini, buat ini. Sebenarnya belum sih. Pengenku tak tabung aja supaya nanti kalau misal ada misal kebutuhan ya. Hah. Kita butuh misal kalau buat lomba-lomba gitu-gitu itu ada simpenannya. Kamu lomba apa? Ya nggak tahu BE kayak lomba presenter gitu kan. Oh iya, yang banyak itu kan lomba presenter ya. Ril? Heeh. Kalau lomba presenter ini kan menariknya itu karena apa ya? Adrenalin gitu loh, Ril. Heeh. Menguji adrenalin begitu kan ya? Ya. Dan kamu ini kan bolak-balik ikut lomba dan sekarang ini kan juga sedang menunggu ini ya, lomba hasilnya itu. Kamu kok semangat banget sih, Ril? Sebenarnya nggak tahu ya Pak ya. Pokoknya yang ada di pikiranku tuh kalau misal Pak Nur nawarin lomba dan itu tuh aku tertarik ya. Maksudnya kayak gitu tuh aku pasti ikut karena kayak masa-masa remaja yang SMP gini tuh kapan lagi sih diulang. Terus nanti waktu aku SMA misal aku ikut ekskul yang mirip presenter tapi belum tentu seaktif ini gitu loh Pak. Seaktif di Mugaru gitu kan? Belum tentu dan belum tentu gurunya itu membimbing gitu. Oh iya, dan memang ini Ril, luar biasa di Mugaru ini ya. Dan ini kamu ini luar biasa, Ril. 2 kali ikut lomba kan? Ya. Dan 2 kali bawa piala, bener? Ya, sebenarnya enggak sih Pak, 3 kali enggak sih Pak? 3 kali yang mana? Kan news anchor, podcast news anchor. Oh itu, tapi kan lombanya kan 2 kan? Iya begitu sih, kan? lombanya 2 emang. Lombanya 2. Dan ini gimana Ril, untuk lomba yang kali ini yang kita nunggu ini, kamu percaya juara atau enggak ini? Yakin enggak? Kalau aku sih yakin sih Pak, karena kalau misal Pak Nur bilang juara pasti. Iya, dan memang ini Ril, Pak Nur ini guru yang apa ya, guru yang Realistis. karismatik gitu ya. Kenapa Jadi- karismatik? Jadi gini loh Ril, kalau Pak Nur dulu pernah dibilangin sama gurunya Pak Nur, pokoknya sama guru itu deket-deket, kemudian tawadu. Kamu tahu tawadu enggak? Berprasangka baik. Enggak, tawadu itu? itu artinya mengikuti gitu loh ya. Oh. Mengikuti. Heeh. Itu nanti akan barokah, ilmunya itu akan barokah. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak guru sampaikan tapi bisa kamu lihat. Dengan dekatnya itu tadi kamu bisa melihat, oh ternyata begini, ternyata begini, ternyata Memperhatikan ya. memperhatikan seperti itu. Dan pasti anak-anak yang dekat sama Pak Nur ini pasti memperhatikan gitu loh ya. Dan Pasti. alhamdulillah yang dekat sama Pak Nur pinter-pinter loh. Nah iya, lah, Aku juga Pak, aku juga. Pak Nur sendiri kan orangnya pinter, jadi iya, pinter ngongkoni, maksudnya pinter ngongkoni, Ril. Tapi kamu ada begini, kamu hasil begini. Pak, nggak ngongkon tok, tapi ada hasil. Iya, dan memang itu Pak Nur itu memang lebih bangga kalau muridnya Pak Nur ini lebih pinter daripada Pak Nur. Itu intinya. Kenapa? Karena murid-muridnya Pak Nur ini kan hidupnya masih lama kan? Ya. Dan Pak Nur belum tentu Mas. ya Pak Nur belum tentu, tapi kira-kira ya Insya Allah masih lama. Insya Allah masih lama. Kalau kamu mau berangkat duluan, kamu berangkat duluan aja enggak apa-apa. Nggak mau, Baru belakangan. nggak mau. Gitu. Jadi Pak Nur lebih seneng kalau melihat muridnya itu kelihatan Pinter. Itu intinya seperti itu. Kemudian apa sih Ril? Ini di podcast ini ya, Ya. kamu harus berterus terang karena supaya menginspirasi ya. Hal-hal yang tidak Pak Nur sampaikan dengan lisan, tapi kamu bisa memetik pelajaran dari sana. Apa itu? Ril? Apa ya? Pak, aku nih tiba-tiba berpikir. Karena kadang tuh nggak tak pikir ntar. Nah ini banyak karena Sebenarnya banyak emang, tapi Iya. kadang tuh kayak udah lupa tapi tetap tak lakuin. Sebenarnya ini apa aktif gitu loh Pak, kan Pak Nur nggak ngajarin gitu kan. Kalau suruh aktif habis tuh ya pokoknya gitu-gitu nggak diajarin. Tapi Pak Nur tuh bisa produktif gitu loh, bisa aktif banget gitu. Oh begitu. Itu yang kamu ini. Ya. Dan itu bikin kamu Terus semangat nggak itu? konsisten Pak. Konsisten apa? Konsisten
bikin kontennya. Oh begitu. Kan konsisten, habis itu hasilnya bagus gitu. Oh iya, memang bagus lah ya. Bagus. Nih bagus ini. Kalau ada yang bilang enggak bagus itu namanya ngiri aja gitu. Sebenarnya mengakui lah, semua orang mengakui lah. Tapi banyak orang yang bilang kalau Pak Nur ngomong seperti ini sombong gitu loh. Kenapa sombong? Ya mungkin Pak Nur ini dianggap sombong gitu loh. Karena banyak suka mamerkan kontennya, suka pamer ini dan itu gitu loh ya. Pak. Kayaknya bukan gitu, Pak. Gimana? Tapi gini kan, kita kan emang bisa ya, kayak bisa public speaking gitu. Jadi itu situnya aja nggak bisa. Terus dianya yang nggak bisa, terus dia bilang sombong. Padahal kan kita mengeluarkan skill kita aja. Iya, dan orang-orang itu kan taunya itu kan kita sudah bisa ngomong seperti ini gitu loh ya. Padahal udah prosesnya loh. Prosesnya itu yang panjang, yang kalau setiap hari naik sepeda motor ngomong-ngomong sendiri di sepeda motor gitu kan. Terus ketika di kamar mandi kita membayangkan sendiri, senyum-senyum sendiri, terus ngomong-ngomong dewe kan begitu loh ya. Pasti begitulah. Anak-anak presenter yang sudah kerasan di presenter itu pasti di mana-mana itu yang dilihat itu cara orang ngomong. Kalau misalnya kamu ke mall atau kemana itu ada orang ngomong itu kamu dengarkan, pasti itu pasti. Iya ya Pak. Ya benar ya. Apalagi kalau misal ada yang MC atau ada yang gimana itu kayak kok orang nih gini ya, kok kayak gitu tuh pasti ada Pak. Pikiran. Padahal dulu sebelum ikut presenter kan enggak begitu. Ya udah biasa aja gitu. Ya. Sekarang itu kan loh kok gini ya, kok apian aku ya, kok gini ya, gitu ya, pasti ya. Kok baku banget, kok gini banget, kok kaku banget gitu itu pasti ada Pak. Nah itu berarti kamu tuh sudah mulai kerasan itu Ril. Dan ini Pak Nur Pak Nur ingatkan ya. Jadi beberapa anak yang ikut presenter itu saking semangatnya Ril, saking semangatnya itu lama-lama itu bosan. Karena sebenarnya kalau ngomong-ngomong tentang bosan ya, sebenarnya Pak Nur juga bosan juga loh Ril. Karena kan setiap tahun itu kan ya ini aja yang diajarkan gitu kan ya. Oh iya. Dan karena yang diajarin diulang-ulang terus. Nah, terus kemudian muridnya gonta-ganti, ngawali dari awal lagi kan begitu. Tapi bukannya Pak Nur yang bosan, tapi anak-anaknya malah yang bosan. Padahal harusnya Pak Nurnya yang bosan. Iya, kamu hati-hati supaya dijaga. Sebenarnya saya ini seperti ini tuh untuk apa gitu loh ya. Nah kalau udah tahu manfaatnya nanti insya Allah kamu tidak akan bosan itu, karena ilmu ini memang penting banget Ril. Iyalah, public speaking ya, di sekolah public speaking aja itu paling murah paling 2 jutaan, 1 jutaan gitu. Ini malah cuma lebih Ril, lebih. Iya kan paling murah Pak ini Pak. Paling murah itu segitu. Itu pun yang kayak itu ya, mungkin punyanya tantenya kamu masuk gitu kan ya segitu harganya. Tapi kalau di Mugaru ini tuh kayak udah masuk di ekstrakurikuler dan nggak kaleng-kaleng gitu. Iya. Jadi siapapun yang sudah Pak Nur lihat sudah mampu, sudah mau lah ya. Kalau mampu itu mungkin belakangan ya. Tapi kalau udah mau itu Pak Nur juga mau gitu loh. Ini ngomong-ngomong siswa baru ya tadi, terus mampu mau gitu. Menurut Pak Nur nih waktu Pak Nur pertama banget ketemu aku nih kayak orang-orang yang niat gak sih Pak? Kan gini Ril. Tahu kalau kamu itu pengen atau berminat ingin ikut presenter itu kan pada waktu Pak Nur ngobrol kan di depan itu loh ya. Di depan podcast itu, di depan menyambut pagi itu loh. Kemudian tanya, kamu mau ikut apa? Presenter gitu kan. Langsung Pak Nur tertawa-tawa gitu loh kan. Ini nggak niat, ini paling nggak niat itu loh. Sebenarnya Pak Nur tuh melihat nggak niat gitu loh Ril, nggak niat. Justru yang Pak Nur lihat niat itu malah keluar gitu loh, malah keluar dari presenter. Sebenarnya gimana sih Ril? Sekarang kamu itu gimana? Setelah ikut presenter hampir 1 tahun ini ya, apa yang kamu dapatkan itu apa sebenarnya? Yang aku dapatkan tuh jelas banyak. Karena skill public speakingku itu yang jelas. Karena namanya presenter itu kayak ekskul public speaking kan. Habis itu aku udah bisa lebih pede. Iya, dulunya gimana dulunya? Dulu parah Pak. Kayaknya aku udah sering banget bilang ke Pak Nur, dan waktu podcast gini aku bilang kalau misal dulu aku presentasi di depan kelas itu tanganku gemeteran Mbak. Beneran itu ya? Beneran. Jadi kayak kan bawa kertas nih, karena itu bukan buat tak baca. Aku tuh udah hafal Pak. Aku hafal bawa kertas itu
itu literally kayak geter banget gitu loh Pak, kelihatan. Oh. Kayak gitu. Iya. Jadi dan sekarang kalau sekarang maju ya udah tinggal maju, apa sih susahnya, udah kayak gitu Pak. Iya, Kan terus berarti progresnya udah lumayan, udah bagus gitu. nah, terus ini Ril, apa namanya? Tahu apa yang harus dilakukan sebelum maju. Ya. Kalau dulu itu kan tidak terbayang sama sekali ya. Maju itu kan. Kalau sekarang ini kan sudah tahu. Misalnya besok ini mau presentasi P5 misalnya ya. Ya. Nah, malam-malam kita sudah merancang. Oh begini. Sudah tahu yang apa yang harus dilakukan. Jadi maju tidak nerdek dan sudah siap. Itu karena sudah tahu apa yang harus dilakukan kan. Dan begitu. apa yang akan terjadi di depan nanti itu udah tahu gitu loh Pak. Iya, seperti itu. Dan kalau belajar di presenter ini kan juga ada yang mengawasi ya, juga ada yang melihat, begitu Ril ya. Jadi ketika Pak Nur ngomong, ya itu kan perasaannya beda. Sama halnya kayak gak ngono Ril, belum kan beda gitu kan. Iya itu beda. Kalau denger Pak Nur ngomong udah oke atau iya gitu tuh kayak rasanya, iya Allah seneng banget gitu loh. Iya gitu. Iya Pak, ini jujur ya Pak. Aku kalau denger Pak Nur ngomong kayak gitu ya, kayak misal lagi rekaman atau lagi apa, Pak Nur udah bilang kayak gitu tuh aku kayak bangga ke diriku sendiri gitu. Iya, dan memang Pak Nur ini kan berusaha untuk apa ya, anak-anak itu kan disiapkan Nil. Kamu dan teman-teman ini kan disiapkan itu kan bukan untuk sekarang, tapi untuk kedepannya itu kan. Jadi Pak Nur itu nggak pernah mengajarkan misalnya kamu sebagai anak-anak itu tidak pernah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan anak-anak itu kan. Pak Nur tidak pernah sama sekali mengajarkan seperti itu. Karena apa? Karena Pak Nur itu ngajari kamu, ngajari teman-temanmu itu ya. Itu kan supaya nanti itu siap 10 tahun yang akan datang. Kamu menjadi orang dewasa kan begitu. Ya. Masa depan itu untuk belajar presenter untuk masa depan itu. Kalau belajar presenter buat masa kini doang, masa depannya nanti harus belajar lagi Pak. Mahal. Kita jadi nggak punya basicnya nanti. Karena beda lagi gitu. Kalau sekarang, kalau misal dibuat yang kayak Pak Nur ngajarin gini kan, sekarang bisa kepake, masa depan juga bisa kepake gitu. Dan itu akan selamanya Ril. Terutama kalau kamu menjadi guru atau menjadi istri presiden atau istri RT. Jadi istri Pak RT itu juga berhubungan sama masyarakat loh Ril, secara langsung loh Ril. Itu kalau nggak bisa ngomong juga susah juga gitu loh ya. Iyalah, nanti kalau misal kayak kan kadang tuh ada pidato-pidato gitu ya. Nah, itu ngangong-ngangong apa nggak dirujak gitu sama masyarakat. Iya, jadi untuk ngomong di depan RT itu kan juga butuh keterampilan public speaking gitu loh ya. Makanya jangan diremehkan. Kalau misalnya ada apa namanya ya, ada perasaan yang sudah jenuh, ingatlah bahwa inilah ilmu yang penting. Dan mungkin setelah kamu lulus nanti, ketika di SMA, di SMK atau di perguruan tinggi, itu kamu nggak akan pernah merasakan yang seperti ini selain di Mugaru. Gitu. Itu makanya Pak, kenapa aku aktif banget kayak kalau Pak Nur nawarin lomba aku iya gitu. Ya karena itu aku mikirnya nanti misal di SMA aku nggak dapat kayak gini lagi gitu loh. Kan sayang ya kalau misal aku nggak ngoptimalin sekarang.